Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojo By Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Di episode kita kali ini Sobat, saya ingin kembali untuk mereview dari beberapa buah pusaka yang baru saja saya dapatkan Sobat. Nah, ini adalah beberapa di antaranya. Ini kalau kita melihat untuk di warangkanya ini sungguh sangat sederhana sekali. Tetapi Sobat, insya Allah untuk di pusakanya adalah pusaka yang pilih tanding. Jadi pusaka ini bisa dikatakan adalah pusaka yang banyak sekali penggemarnya, khususnya dari pamornya Sobat. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Meskipun dia menghuni dari warangka sederhana, tetapi insya Allah untuk di pamornya ini termasuk dari pamor yang istimewa kalau menurut saya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini yang pusaka ini baru saja saya dapatkan Sobat. Jadi baru tak dapatkan. Ini nanti kalau seumpama belum termahar akan saya serviskan warangkanya biar terlihat bagus. Karena kalau kita melihat Sobat, untuk di warangkanya ini kayaknya ini kayunya bagus, hanya saja untuk di pendoknya kemungkinan ini nanti akan diganti saja. Jadi untuk di pendoknya meskipun ini pendok mamas, ini pendok mamas lawasan, tetapi sudah tidak kayaknya kurang layak. Jadi nanti mungkin akan diganti pendok baru. Karena untuk di pusakanya Sobat, ini termasuk dari pusaka yang istimewa. Dia mempunyai sebuah pamor, yaitu pamor sodolanang atau pamor sodo saler, sebagai sebuah simbol pencapaian sebuah cita-cita yang lurus, tidak berbelok-belok. Jadi teguh di dalam menggapai sebuah impian dan cita-citanya. Itu filosofinya di situ Sobat, tentang pamor sodolanang. Coba Anda amati. Dan ini untuk di pamornya dia lurus sampai ke bagian ujung, jadi dia tidak berbelok. Nah, kalau berbelok itu namanya bukan sodo lanang tetapi nerjang landep. Biasanya terkadang ada pamor yang pamor sodo lanang seperti ini, tapi dia tidak sampai ke bagian pucuk, tetapi dia berbelok di bagian sini Sobat. Nah, berbelok di sisi berbelok di sisi tajamnya, itu namanya adalah nerjang landep, bukan sodo lanang. Kalau untuk saya memaknainya sebuah cita-cita yang tidak sampai gitu. Jadi putus di tengah jalan, tidak tumus, tidak finish di tujuannya. Saya memaknainya seperti itu. Itulah kenapa kalau untuk saya biasanya kalau memilih sebuah pamor sodo lanang, selalu yang saya lihat itu di bagian ujungnya Sobat. Nah, kalau bagian ujungnya itu dia sampai ke bagian ujung, nah tembus ke bagian ujung berarti itu bagus. Kalau dia berbelok biasanya tidak saya ambil. Nah, ini adalah sesuatu yang kalau menurut saya ini adalah salah satu dari jenis pamor yang istimewa. Dan untuk di dapurnya sendiri ini masuk di dapur brojol. Nah, ini mungkin estimasinya ini masuk di estimasi Majapahit kayaknya kalau menurut saya loh ya. Nah, ini besinya itu hitam legam kayak gini. Ini sudah posisinya sudah diwarangi, jadi ini tidak akan saya warangi. Kemarin itu saya mendapatkan sebuah pamor juga, pamor sodo lanang. Itu setelah saya review langsung termahar Sobat kemarin. Nah, tapi hanya saja waktu itu saya mendapatkannya belum warangan kalau nggak salah. Nah, akhirnya setelah saya warangi itu terus termahar. Bahkan masih di tukang warang gitu loh, sudah di DP sama seseorang. Dan ini alhamdulillah kemarin tuh saya tak mencari lagi lah untuk di pamor sodo lanang. Karena apa? Karena kemarin sudah termahar, dan alhamdulillah saya berhasil mendapatkan kembali yang pamornya sodo lanang atau sodo saler. Dapurnya adalah dapur brojol. Ini nanti PR-nya adalah saya akan menserviskan warangkanya. Kemarin tuh yang sudah termahar itu juga untuk di warangkanya seingat saya belum diservis juga Sobat. Jadi beliau langsung memaharinya. Nah, ini adalah pusaka yang istimewa kalau menurut saya yang baru saja saya dapatkan ini. Kita akan lanjut untuk di pusaka berikutnya. Nah, untuk di pusaka berikutnya ini adalah dapurnya dapur kalau nggak salah Tilam Upih. Nah, ini kedua-duanya yang baru saja saya dapatkan adalah dapurnya dapur sejuta umat atau dapur pusaka yang konon dalam tanda kutip wajib dimiliki oleh para pecinta tosana aji. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya Sobat. Nah, ini pun juga sebenarnya sudah diwarangi Sobat. Untuk di pusakanya, dapurnya adalah dapur Tilam Upih, pamornya adalah pamor wos wutah
Nah, pamornya pamor wos wuta. Ini nanti kalau seumpama belum termahar akan saya warangkan ulang ini. Tapi kalau termahar duluan ya nggak apa-apa. Karena memang ini untuk dimaharnya insya Allah sangat terjangkau sekali, cocok bagi para pecinta tosan aji pemula yang menginginkan pusaka dengan mahar yang murah. Ini untuk di warangkanya, ini warangka gawannya sobat. Nah kalau saya melihat ini dia gandarnya gandar iras. Nah ini monggo mungkin di antara Anda ada yang suka warangka ladrang iras atau warangka ladrang dan apa ya maharnya terjangkau. Nah mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi Anda ini. Nah, ini adalah dapurnya, dapur tilam upi, pamornya pamor wos wutah. Nah ini baru saja saya dapatkan. Nah sebenarnya ini memang sudah diwarangi, tapi kalau untuk saya pribadi masih belum maksimal kalau kayak gini nih sobat. Oke, kita akan melihat juga di pusaka yang pusaka ini saya tawarkan beberapa waktu yang lalu. Untuk di pusaka ini sudah selesai di servis warangkanya dan juga sudah diwarangi. Ini pun juga untuk di maharnya murah sekali. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya sobat. Nah, sebenarnya pusaka ini kemarin tuh ada yang berminat, tetapi nggak tahu kenapa tidak ada ini ya, tidak ada kejelasan. Akhirnya saya review kembali, mudah-mudahan ini nanti ketemu dengan tuan barunya yang serius untuk memahari. Dapurnya adalah dapur tilam upi sobat, dan untuk di pamornya ini masuk di pamor pedaringan kebak. Nah pusakanya insya Allah masih tergolong pusaka utuh ini sobat. Pusakanya ini termasuk panjang dan juga agak besar untuk di pusakanya. Nah, ini pusaka yang layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi, khususnya bagi Anda yang suka dengan pusaka-pusaka dengan mahar terjangkau. Pusaka sepuh tetapi maharnya terjangkau. Nah, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi Anda. Oke, kita akan lanjut untuk di review berikutnya. Nah, di sini saya ingin menawarkan kepada Anda tentang warangka, sobat. Nah, saya memang punya beberapa warangka yang tidak terpakai. Nah, entah itu warangkanya saya ganti baru ataupun juga warangkanya ini apa ya? Ya kebanyakan memang saya ganti warangka baru sih. Nah, tapi yang ini yang saya tawarkan ini insya Allah untuk di warangkanya sudah diservis sobat. Nah, ataupun juga masih bagus. Coba kita akan melihat dari warangka yang ini. Nah ini untuk di kerisnya kalau nggak salah dulu keris apa ini ya, tilam ubi kalau nggak salah. Untuk di pusakanya saya buatkan warangka baru kalau nggak salah ini. Nah tetapi ini sudah saya serviskan ya sobat. Dan untuk di pendoknya ini saya pesankan pendok baru, pendok selorok kemalu merah. Nah, monggo mungkin di antara Anda ada yang sedang mencari warangka, insya Allah ini warangkanya bagus kok. Tapi saya nggak tahu ini kira-kira kayu apa. Yang pasti ini untuk di motifnya motif bagus. Nah, untuk di selanjutnya ini pun juga bagus sobat, karena kayaknya dari kayu gembol. Gembol apa ya kira-kira ya? Gembol jati atau apa ini kira-kira? Yang pasti ini bagus loh ini. Ini nanti seumpama di servis ulang maka akan tambah terlihat bagusnya ini. Nah, ini gandar iras. Nah, ini seperti ini. Ini nanti kalau seumpama diganti pendoknya gitu saja, diganti kemalu merah, maka akan tambah wow ini kayaknya untuk di warangkanya. Monggo mungkin di antara Anda ada yang sedang mencari ini. Nah, kalau untuk yang ini nih warangkanya Trembalu. Nah, jadi ini adalah warangka Trembalu menurut dari keterangan tukang saya seperti itu. Nah, setelah diservis seperti ini, dan untuk di pendoknya ini memang diganti pendok selorok kerawangan kemalu merah. Saya tuh lupa sobat, ini kerisnya yang mana gitu loh, karena setelah selesai kerisnya tak cari itu nggak ada. Tapi saya pernah ingat, saya itu memaharkan sebuah keris yang mana keris tersebut itu saya masukkan ke warangka yang lainnya, itu dia masuk. Nah saya baru ingat, mungkinkah untuk di kerisnya itu yang dulu gitu loh, karena untuk yang ini akhirnya tidak ketemu kerisnya yang mana.
Itulah kenapa akhirnya terus saya tawarkan kepada Anda ini. Mungkin di antara Anda ada yang suka dengan ladrang. Nah, warangka ladrang kayak gini. Nah, mungkin ini bisa menjadi sebuah solusi bagi Anda ini, sobat. Monggo. Lalu lanjut untuk di pusaka. Nah, ini sebenarnya warangkanya keris Sepang. Tetapi waktu itu kerisnya sudah termahar dan orangnya itu minta diganti. Saya mau memaharinya, Mas, tapi untuk di warangkanya saya pengen diganti yang berangga Jogja. Nah, waktu itu saya ganti dengan berangga Jogja yang kotor banget, sahabat. Jadi kotor banget, warangkanya buluk, kotor banget. Nah, setelah diservis ternyata itu kayunya, kalau nggak salah, seingat saya kemarin tukang saya bilangnya itu terbalu. Jadi tahu, bagus banget. Nah, untuk di motifnya hampir sama seperti ini. Nah, ini kalau untuk apa ya, untuk saya ini juga termasuk dari warangka unik, sahabat. Dan ini dia bersambung loh ini, atau iras gitu. Nah, ini monggo, mungkin di antara Anda ada yang mempunyai pusaka dapurnya Sepang tapi tidak ada warangkanya. Nah, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusinya, sahabat. Nah, kalau untuk yang ini kerisnya kalau nggak salah dapurnya Pulang Geni, tak buatkan warangka baru. Nah, ini warangkanya sederhana seperti ini. Ini kira-kira iras nggak ya ini ya? Ini kayaknya iras ini, sobat. Coba kita lihat. Kira-kira ini iras enggak ya? Nah, kurang jelas ya ini ya. Ini kira-kira iras apa tidak ya? Oh iya, ini, sobat. Kayaknya ini juga iras ini. Tapi untuk di bentuknya ini sangat sederhana sekali nih. Nah, coba kayak gini nih. Nggak tahu ini kayunya kayu apa. Kita lanjut untuk di warangka berikutnya. Nah, ini kalau nggak salah kayaknya adalah kayu timuhu ini, sobat. Nah, ini untuk di warangkanya sudah diserviskan dan untuk di pendoknya sudah diganti pendok baru berbahan estimasi tembaga. Nah, ini seperti ini. Lalu yang terakhir, nah, ini yang terakhir ini sudah sangat lama sekali. Karena saya saya juga yang ini lupa kira-kira untuk di kerisnya keris yang mana gitu loh. Akhirnya setelah diservis dia nganggur. Karena kerisnya tidak ketemu, kerisnya ini yang mana kira-kira gitu loh. Nah, ini untuk di kayunya juga kayunya bagus loh ini, sobat. Mungkin ini juga masuk di kayu apa ini kira-kira? Ini Gandar Iras ini. Mungkinkah ini Trembalu Aceh juga ini? Yang pasti ini pusakanya bagus loh ini. Maaf, warangkanya maksudnya. Warangkanya insya Allah juga warangka bagus ini, sobat. Nah. Oke, sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Sekali lagi, jika di antara Anda ada yang berminat dengan beberapa pusaka ataupun juga warangka yang saya tawarkan di episode kita kali ini, silakan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.